Terus cara ngelatihnya gimana Mas? Kan kadang kambing itu kalau nggak terbiasa memang ya bahaya daun singkong karet seperti Ini cara ngelatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayah Angon Channel teman-teman. Kali ini saya mau berkunjung ke peternakan kambing. Kita akan menimba ilmu bersama sistem peternakan yang beliau terapkan, karena setiap peternak tentu punya pengalaman masing-masing dalam peternak kambing teman-teman. Kita menuju ke narasumber. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta izin untuk mereview sistem ternak kambing yang Mas tekun ini ya Mas ya. Ya. Sebelumnya mohon perkenalkan diri dulu Mas. Kenalkan, saya Mas Bejo dari Dusun 5, Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Mas Bejo, kambingnya ada berapa ekor ini? Ada 23. 23. Ini sistem apa Mak, yang Mas Bejo jalankan ini ternaknya? Ini sistem breeding. Oh breeding. Kenapa Mas Bejo milih breeding Mas? Ya, lebih untung banyak. Oh lebih untung banyak. Dari ini Mas ya, peranakannya itu Mas ya? Peranakan gitu. Sudah berapa lama sih Mas Bejo ternak kambing ini? Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Belum lama Mas ya? Belum lama. Belum lama, ini masih 2 tahun. Dulu awalnya berapa ekor Mas? Awalnya ada 7 ekor, 6 ekor betina indukan, yang 1 ekor itu pacakan. Pacakan. Nah, sekarang ini jadi banyak seperti ini dalam waktu singkat itu gimana ceritanya Mas? Ya ini kan saya ini belah ini, terus saya tambah lagi, ada uang lebih dari panen, dari kerja, itu saya tambahkan lagi buat beli kambing. Oh gitu. Jadi anu Mas ya, ini artinya nggak semuanya hasil peranakan Mas ya? Enggak semuanya. Jadi sistemnya bertahap. Dari hasil kerja atau dapat panenan tuh dibelikan kambing lagi gitu. Kadang ya juga jual. Oh gitu. Kadang jual, kalau butuh jual, terus kalau ada duit lagi beli lagi. Beli lagi. Oh gitu. Sistemnya keluar masuk Mas. Keluar masuk ya. Kalau sistem pakan Mas, ini Mas Bejo ini berapa kali ini sehari ngasih pakan? Kalau saya ini 3 kali. 3 kali? 3 kali. Untuk pakan hijauan apa ada pakan-pakan fermentasi ini Mas? Ini khusus hijauan. Khusus hijauan Mas hijauan ya? semua. Kenapa Mas milih khusus hijauan Mas? Kenapa nggak mencoba pakan-pakan fermentasi seperti itu? Ya, pasal kalau kita beri makan hijauan lebih untung. Nggak beli. Oh jadi kalau kita pakai onggok itu kan nambah pengeluaran Mas ya. Nambah. Jadi lebih memilih untuk cari hijauan ya Mas ya. Hijauan itu. Mas yang sebelah sana itu ada berapa ekor yang sebelah sana? Itu ada 12. 12. Yuk kita lihat ke sana Mas yuk. Oke. Kita akan melihat yang kandang sebelah sana guys. Karena ini kandang ini 2 bagian ini. Mas, ini ayam apa ini Mas? Ini ayam Bangkok. Apa enggak takut mengganggu anu Mas? Katanya kan kalau ternak kambing ada ayamnya gitu, kesehatannya terganggu Mas? Enggak, kalau ayam itu kalau keganggu ada ke sini baru keganggu, kalau lain tempat enggak. Oh, jadi maksudnya ayam yang mengganggu kesehatan kambing itu kalau tidurnya di atas itu di atas itu, itu kan ibarat itu kotorannya kan kena kambing nggak baik. Jadi gudikan. Gudikan itu. Oh iya. Gitu. Nah, di sebelah sini rata-rata betina guys, ini halus-halus. Ini peranakan. Kalau untuk pemberian minum gimana Mas? Kalau saya pemberian minum nggak tentu. Kalau panas ya saya beri minum, kalau enggak ya jarang. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Selama ternak kambing ini Mas 2 tahun, yang menurut Mas Bejo susah itu dalam hal apa sih Mas ternak kambing ini? Yang menurut saya susah itu dalam hal kalau hujan. Hujan, ngarit. Makanya saya tanam
sendiri itu. Bang Itu pakan ini ya. daun-daun, nah, daun-daun singkong itu biar kalau hujan ngarit di rumah. Oh gitu ya. Nah, ya. Kalau kendala apa yang pernah Mas Bejo alami di peternakan ini? Kendalanya kalau itu anakan kambing banyak berisik itulah Oh, kendalanya. berisik. Berisik gitu. Kalau soal kesehatan gimana, Mas? Alhamdulillah belum ada kendala lah ini. Belum pernah mengalami Alhamdulillah. kematian? Belum. Alhamdulillah. Selama beternak ini pernah nggak ngalamin kambing kembung? Alhamdulillah sebelum ini belum, nggak minta Belum lah. ya? Ada nggak Mas rahasia seorang peternak ini untuk mencegah supaya kambing ini tidak kembung? Kalau mencegah saya nggak tahu sih. Kalau saya cuman biasa saja lah, Jadi nggak ada cara khusus Mas ya? nggak ada. Ya, Yang jelas penting kami itu nggak kelaparan. Oh gitu. Ya. Berarti harus selalu ada pakan. Ya, makanya saya kasih makan 3 kali supaya nggak lapar. Oh gitu. Mas, kalau pakan daun singkong seperti ini, Mas Bejo ini milih-milih apa basing daun singkong? Basing-basing saja. Daun singkong karet gimana? Bisa. Mas Bejo pernah ngasih kambing-kambingnya dengan daun singkong karet? Pernah. Apa nggak takut Mas? Nggak takut. Itu Mas, bikin kambing kembung atau gimana Mas? Nggak. Ini Oh, itu basah gitu Mas, mau dikasih kambing Mas? ini nggak apa. Ini pas waktu pertama kali ngasih pakan daun singkong karet ini, hatinya gimana? Dak dikduk apa enggak ini Mas? Ya yakin lah, nggak gitu. Ya takut sih ada sih. Terus cara ngelatihnya gimana Mas? Kan kadang kambing itu kalau nggak terbiasa memang ya bahaya daun singkong karet seperti Ini cara ngelatihnya saya kasih makan dulu sama daun-daun lain lah. Nah itu daun singkong biasa. Tuh kalau dia sudah agak kenyang, saya kasih makan ini. Oh gitu. Ini dalam pemberian pakan daun singkong karet. Apakah harus dilayukan dulu atau segar juga nggak apa-apa Mas? Segar juga nggak apa-apa. Kalau saya kasih layu 1 jam atau setengah jam gitulah. Oh gitu ya. Lebih amannya seperti itu Mas ya? Iya. Jadi Mas Bejo ini teman-teman melatih kambing ini dengan pakan daun singkong karet. Yang pertama sebelum dikasih daun singkong karet, maka dikasih hijau-hijauan terlebih dahulu yang lain ya. Iya. Nah setelah itu nanti baru disusul dengan daun singkong karet. Nah menurut penjelasan Mas Bejo, untuk lebih amannya sebaiknya dilayukan dulu seperti itu Mas ya? Ya, lebih amannya. Dilayukan dulu. Dan di sini Mas Bejo selama 2 tahun ternak kambing ini belum pernah mengalami kembung. Tapi kadang-kadang orang pun juga pernah dilayukan pun kembung pernah. Kembung juga ya Mas? Kembung juga. Tuh. Apa mungkin karena itu aja ya Mas ya? Faktornya soal kelaparan itu. Kelaparan itu. Makanya itu dia kasih makan pagi terus siang nggak kasih makan terus petangnya kasih makan. Oh gitu. Jadi Tuh. kambingnya sudah Lapar. lapar. Nah. Dikasih daun singkong seperti itu bisa menyebabkan kembung Mas ya? Nah, kembung. Kalau perawatan kambing ini apa sih Mas? Soal pemberian vitamin atau apa gitu ada nggak Mas ini? Ini nggak pernah saya pemberian vitamin. Yang saya pernah itu kasih minum campur gula merah gitu. Gula saja. merah. Gula Semuanya merah. dikasih gula merah. Iya. Jantan betina seperti itu. Itu. Itu Tapi nggak terus lah nggak sering. Ya nggak sering. Itu supaya apa Mas dikasih gula merah seperti itu? Supaya gemuk. Oh bisa bikin gemuk Ya, ya? bisa gemuk. Kalau musim hujan itu kan dingin Mas cuacanya. Ya. Biasanya kambing kan terserang pilek juga. Heeh. Pernah ngalamin seperti itu? Ya ada tapi biasa saja nggak sampai parah gitu loh. Oh gitu. Biasanya diobatin apa Mas kalau pilek? Itu kalau saya pernah itu saya obatin Ultraflu. Ultraflu? Ya, Sembuh? sembuh. Saya minumin 2 sembuh. Satu sembuh. Satu kambing satu? Satu kami satu. Gimana kalau dengan yang misalkan jempe-jempe gitu, baru
Habis sampai. Apakah ketika pilek ya dikasih Ultrapus 1 tablet? Enggak, separuh saja. Oh, separuh. Separuh saja. Caranya gimana itu? Caranya itu dikasihkan pisang. Oh, pisang ya. Jadi lewat jalur pisang ditaruh di dalam gitu, Ya. nanti dimakan masuk ya. Masuk. Kalau pemberian obat cacing gimana, Mas? Obat cacing itu saya kasih 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali. Semuanya? Semuanya. Kalau yang hamil enggak lah. Oh, kalau yang penting enggak? Enggak. Kenapa? Apa bahaya, Mas, kalau yang penting dikasih obat cacing, Mas? Katanya sih bahaya. Jadi enggak mau coba-coba Enggak lah, mau Mas, ya? coba-coba lah. Lalu gimana solusi kambing bunting yang kita lihat sepertinya cacingan? Itu kan harus diobati, Mas. Itu sebaiknya gimana itu? Kalau pengalaman saya, kalau indukan yang hamil kena cacingan, saya kasih daun pepaya sama daun mauni. Itu bisa sembuh. Jadi nggak harus diobati, Mas, ya? Nggak. Karena dikhawatirkan bisa apa itu guguran. prematur atau Nah, guguran, Mas, ya ya? itu. Makanya sebagai alternatif daun pepaya atau daun mahoni. Nah, ya Oh. itu. Jadi itu daun pepaya itu kira-kira pupusnya apa yang Daunnya pun boleh, itu yang tua pun boleh. nggak apa-apa ya seperti Nggak itu ya. apa-apa. Itu. Jadi ini ada pengalaman teman-teman dari Mas Bejo ketika kambing betina dalam keadaan bunting itu terserang cacing. Nah, ini alternatifnya daun pepaya sama mahoni, karena kalau dikasih obat cacing khawatir bisa menyebabkan keguguran. Mas Bejo, menurut Mas Bejo ini ternak kambing ini menguntungkan apa enggak? Menguntungkan sekali. Jadi ini kalau hitung-hitungan sudah pulang modal ya? Wah, sudah pulang lebih lah. Sudah pulang lebih ya? Pulang lebih. Kalau dalam beternak kambing ini, seperti yang Mas Bejo praktekkan, sebenarnya hal apa yang sekiranya bisa menopang kesuksesan seorang peternak? Itu yang penting kita rajin lah. Rajin, terus bisa lihat kambing yang sakit atau yang gimana gitu. Kita telitilah, telaten gitulah. Telaten, Mas ya? Ya, telaten. Berarti kalau telaten ini perhatian harus lebih, Mas ya? Ya, lebih. Ngelihat kambingnya Lihat dalam kambing. keadaan sakit apa enggak, terus gitu. ketersediaan pakan ya, Mas Ya. ya? Yang penting pakannya banyak itu jamin gemuk-gemuk sudah. Gitu ya? Ya. Jadi bisa disimpulkan ternak kambing itu yang utama adalah kebutuhan pakan, Mas. Ya, kebutuhan pakan. Kalau kandang ini sendiri, Mas, ini kan masih baru nih. Ya. Nah, nanti kalau sudah agak lama kan mungkin nggak sebagus ini ya, Ya. kayu-kayunya, Ya. atau mungkin terjangkit bakteri. Ya, gitu. Mas Bejo melakukan antisipasi apa untuk membersihkan kandang ini? Ini saya kasih semprot itu Fastak. Pastak. Ya, Fastak. Biasanya berapa bulan sekali? Kalau saya 1 minggu, 2 minggu saya semprot. Yang disemprot ini berikut kambingnya. Kambingnya sama ini Kayu-kayunya. kayunya pun ikut juga. Kalau kambing itu disemprot pastak itu supaya apa? Supaya biar klemis, nggak ada penyakit, nggak ada atau apa lalat yang itu hinggapi dia atau nyamuk itu nggak ada. Ada gudikan itu nggak ada. Diken ya. Nah, itu. Kalau untuk ini, Mas, kohenya ini kotoran hewan, ini sudah pernah panen belum ini, Mas? Sudah panen banyak lah. Biasanya satu karung berapa sih, Mas? Satu karung ada yang 6.000, ada yang 5.000 gitu. Oh gitu ya. Jadi yang seperti itu bisa buat ini, Mas ya. Beli bensin ketika hari, Mas ya. Nah, ya. Kemarin 40 kandi. 40 kandi. Ya. Itu Kali 5.000. Tapi dia yang Ngarungin. ngaruni sendiri ya. Nah, di Kita sini terima anu, Mas kasih. ya, selalu ada yang ngambil ya, Mas ya, kue-kuenya, Mas ya. Ada. Mas, terima kasih banyak waktunya. Saya sudah diberi izin untuk membantu petani di sini. Semoga ke depan ternak kambingnya beranak pinak jadi banyak. Amin. Dan Mas Bejo selalu bejo, berbahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya mohon diri dulu, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Bejo. Ini peternak memang bejo ini.
luar biasa. Beliau menyampaikan bahwasanya dalam beternak kambing ini yang paling utama adalah ketersediaan pakan. Jadi sampai di sini dulu liputan ini, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.